Kita lanjut materi kita tentang koperasi. Kita langsung masuk saja. Itu tujuan dari koperasi, di mana tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Jadi tujuan koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya secara khusus dan juga yang bukan anggota secara umumnya, tentu untuk meningkatkan perekonomian setiap masyarakat. Kalau perekonomian masyarakat bagus, tentu mereka akan makmur atau sejahtera. Ini dia dari tujuan koperasi. Sekarang kita masuk prinsipnya, ada 5. Yang pertama, ada dikatakan keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Terbuka maksudnya tidak ada batasan. Siapa aja bisa menjadi anggota koperasi. Tidak peduli jenis kelaminnya apa, umurnya apa, pendapatannya berapa. Pokoknya dia terbuka dan tentu dengan sukarela atau tidak ada paksaan jadi anggota. Kemudian yang kedua, pengelolaan secara demokratis, di mana dalam koperasi itu ada dikatakan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi, kekuasaannya itu ada pada anggota koperasi dan dikelola secara demokratis gitu ya, atau secara kekeluargaan dia. Kemudian, pembagian sisa hasil usaha atau SHU, biasa disingkat SHU, dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi usaha ini, SHU, sisa hasil usaha ini dibagikan atau dibagikan kepada setiap anggota itu biasanya di akhir tahun ya. Adil maksudnya sesuai dengan jasa yang diberikan anggota. Misalnya seorang pengelola yang rajin dalam kegiatan koperasi tentu berbeda dengan yang jarang atau bahkan tidak pernah berpartisipasi dalam koperasi. Kemudian dalam penyertaan modal, yaitu sebanding dengan besarnya modal yang ditanamkan. Misalnya, seseorang menanamkan modal 100.000, tentu balas jasanya berbeda yang didapat dengan modal yang ditanamkan sebesar 1 juta. Itu dia untuk poin ketiga. Kemudian kita masuk poin yang keempat, yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Salah satu jasa yang diberikan oleh anggota adalah dengan menyetorkan modal ke koperasi. Tentu setiap modal yang ditanamkan akan mendapatkan balas jasanya, yaitu SHU. Sama seperti kalau kita menanamkan uang di bank, tentu kita mendapatkan bunga. Kalau di bank namanya SHU atau sisa hasil usaha. Seperti poin ketiga tadi yang di atas. Tapi dia terbatas di mana tingkat suku bunganya tidak melebihi tingkat suku bunga yang ada di pasar. Jadi ini yang menjadi acuan dalam pemberian balas jasa. Maksudnya acuannya itu tingkat suku bunga yang ada di pasar, yang berlaku di pasar dia ya. Kemudian yang terakhir itu bersifat mandiri. Maksudnya tidak tergantung terhadap pihak manapun dan hanya tergantung pada anggota koperasi saja. Jadi dia tidak tergantung pada pemerintah, kepada perusahaan atau kepada bank dan lain sebagainya. Karena seperti poin kedua tadi, di mana dari, oleh, dan untuk anggota. Sifatnya mandiri. Gitu dia. Ini dia dari prinsip koperasi. Oke, sekarang kita masuk bentuk-bentuk koperasi. Jadi ini adalah gambar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Sekarang kita lihat yang pertama, koperasi primer ya. Koperasi primer inilah koperasi yang paling dasar atau yang paling kecil, yaitu terdiri dari 20 orang minimal dan tentu harus berbadan hukum. Kemudian yang selanjutnya koperasi sekunder, dibentuk minimal 3 koperasi primer. Dan selanjutnya yaitu koperasi pusat, yaitu beranggotakan minimal 5 koperasi primer ya. Dan tentu koperasi ini sudah berbadan hukum seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian koperasi gabungan terdiri dari 3 koperasi pusat. Dan yang terakhir adalah koperasi induk, yaitu minimal anggotanya 3 koperasi gabungan. Inilah dia bentuk-bentuk dari koperasi. Jadi yang sering ditanya itu adalah berapakah
anggota dari koperasi primer tentu 20 orang. Ingat itu ya. Kemudian kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis dari koperasi. Jenis-jenis koperasi ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini disebut juga dengan KSP ya. Usaha yang menghimpun dana dan menyediakan pinjaman atau modal untuk anggota. Jadi koperasi simpan pinjam ini sering kita dengar. Jadi KSP ini berarti kegiatan utamanya itu jasa-jasa perbankan ya, yaitu menyediakan pinjaman untuk anggotanya, untuk membantu permodalan anggotanya, itu dia. Kemudian yang selanjutnya ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yang beranggotakan konsumen atau pemakai barang dengan tujuan menyediakan kebutuhan sehari-hari, di mana usaha ini jual beli barang atau jasa yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup para anggotanya. Tapi yang tidak anggota dalam koperasi bisa juga datang membeli atau menjual barang ke koperasi, itu dia. Tapi tentu berbeda pelayanannya dengan anggota dan yang tidak anggota. Kemudian ada koperasi produksi. Koperasi produksi tentu kegiatannya produksi barang ya, menghasilkan barang. Koperasi yang beranggotakan produsen barang di mana usaha menyediakan bahan produksi dan melaksanakan produksi. Berarti dari pengertiannya kegiatan utamanya itu berhubungan kegiatan produksi. Contohnya kegiatan kerajinan tangan dari rotan, kemudian kain tenun dan banyak lagi. Pokoknya kegiatannya dalam pembuatan barang, itu dia. Kemudian yang selanjutnya ada koperasi pemasaran, yaitu yang beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. Jadi kegiatannya ini hanya memasok atau memasarkan barang-barang saja, tidak ada menjual beli barang. Jadi kegiatannya itu hanya jasa untuk memasok barang, gitu dia. Kemudian yang selanjutnya ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan tertentu untuk kepentingan anggota. Jadi kegiatannya menyediakan jasa untuk para anggota. Contohnya kegiatan transportasi penyediaan pengangkutan barang dari desa ke kota. Jadi yang menyediakannya itu koperasi, tentu untuk para anggotanya. Itu untuk memudahkan dalam pengangkutan barang, gitu ya. Pokoknya dia berbentuk jasa, menyediakan jasa. Kemudian yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Kalau serba usaha ini adalah gabungan dari beberapa koperasi yang saya sebutkan sebelumnya, atau misalnya koperasi berbentuk simpan pinjam, konsumsi, produksi. Itu adalah gabungan dari beberapa koperasi. Ini dia jenis-jenis dari koperasi. Untuk perangkat organisasi, inilah tugas kalian yang saya suruh sebelumnya. Harapannya sudah dipahami ya. Yang pertama itu tentu ada rapat anggota, di mana inilah kekuasaan tertinggi pada koperasi. Kemudian ada pengurus koperasi, dan terakhir adalah pengawas koperasi. Oke, ini dia. Sekarang kita masuk sumber modal koperasi. Untuk perangkat organisasinya, saya harap sudah bisa dipahami. Tidak usah saya jelaskan lagi. Kita masuk sumber modal koperasi. Sebuah badan usaha tentu harus perlu modal. Kalau tidak ada modal, tentu usaha itu tidak akan berjalan. Sekarang kita lihat dari mana saja sumber-sumber dari koperasi. Yang pertama, ada dikatakan dari simpanan pokok. Jadi ini modal sendiri ya. Modal sendiri koperasi itu berasal dari simpanan pokok. Adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Jadi ketika dia masuk, ada diberikan simpanan pokok, itu hanya sekali bayar sesuai dengan ketentuan di koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Itu dia. Kemudian yang selanjutnya simpanan wajib adalah sejumlah simpanan yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini juga tidak bisa diambil oleh anggota selama dia masih menjadi anggota.
Jadi simpanan wajib ini disetor setiap bulannya dengan nominal yang tetap gitu. Tapi kalau simpanan pokok tadi hanya dikasih di awal saja. Kemudian yang selanjutnya ada dana cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU atau sisa hasil usaha. Dana cadangan digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. Jadi ketika koperasi mengalami keuntungan, itulah yang dikatakan sisa hasil usaha. Jadi sisa hasil usaha ini tidak semua dibagikan kepada setiap anggota, ada disimpan dana cadangan maksudnya untuk keperluan kegiatan koperasi nantinya. Kemudian ada hibah, yaitu sumbangan pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upaya turut serta mengembangkan koperasi. Jadi hibah ini ada bantuan dari pemerintah atau pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak lain yang ingin mengembangkan koperasi tersebut. Itu dia. Ini adalah modal dari koperasi sendiri. Ya. Kemudian ada juga modal pinjaman koperasi, yaitu modal pinjaman dapat berasal dari simpanan sukarela, pinjaman dari koperasi lainnya, pinjaman dari bank atau lembaga lainnya, dan sumber pinjaman yang sah. Ada di sini dikatakan simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini maksudnya anggota yang menyetorkan modalnya secara sukarela kepada koperasi tanpa ada batas maksimum dan minimumnya dalam penyetorannya. Kalau jenis simpanan ini, anggota bisa kapanpun mengambil uangnya. Jadi inilah yang dipinjam oleh koperasi dalam pengembangan usaha koperasi. Ini dia ya, ada dua modalnya, itu modal dari sendiri atau modal sendiri koperasi dan modal pinjaman koperasi. Kemudian kita masuk koperasi sekolah. Ya. Koperasi sekolah yang mendirikan tentu sekolah yang beranggotakan siswa-siswi dan tentu didampingi oleh seorang guru atau beberapa guru. Koperasi sekolah menjadi sarana bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan koperasi dan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Koperasi sekolah juga menjadi sarana untuk belajar berorganisasi, menumbuhkan toleransi, dan mengembangkan rasa kekeluargaan. Ini dia koperasi sekolah. Jadi, kita bisa diajari bagaimana cara berorganisasi yang bagus, manajemen yang bagus, bagaimana toleransi dan mengembangkan rasa kekeluargaan pada setiap anggota. Kemudian, kita masuk peran koperasi sekolah. Yang pertama itu, koperasi sebagai sarana pendidikan dan praktik berkoperasi secara langsung dan mempelajari kewirausahaan. Ini dia, bisa dipahami bahasanya. Kemudian yang kedua, memberikan latihan pada siswa agar memiliki jiwa mandiri dan sosial. Jiwa mandiri maksudnya bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Hanya bantuan dari setiap anggota koperasi tersebut. Kemudian koperasi sekolah membantu pemerintah dalam mendidik generasi penerus yang akan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi tentunya ya. Jadi siswa-siswa, kalau siswa datang bergabung menjadi anggota, maka peran koperasi itu membantu pemerintah dalam pengembangan si anak gitu ya. Kemudian membantu penyediaan kebutuhan siswa, terutama kebutuhan sekolah. Contohnya lah koperasi konsumsi tadi. Jadi koperasi, misalnya suatu sekolah mendirikan koperasi, dia bergerak di koperasi konsumsi. Jadi konsumsi adalah pemakaian barang. Jadi koperasi menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk siswa. Oke. Sekian materi kita tentang koperasi. Inilah materi terakhir kita. Harapannya bisa dipelajari dan dirangkum nantinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.